Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, pasti kalian tidak asing dengan istilah atau kata listrik. Apa itu listrik? Setiap hari kita sangat tergantung dengan energi listrik. Banyak aktivitas yang kita lakukan membutuhkan energi tersebut. Misalnya menonton TV, menyalakan lampu, menyetrika, dan lain sebagainya. Nah, supaya anak-anak lebih jelas dan lebih paham mengenai bagaimana energi listrik bisa sampai ke rumah kalian, kita baca dan amati teks berikut ini. Dari bacaan tersebut, ayo coba kita mencari informasi penting dari setiap paragraf. Bagaimana caranya? Berikut adalah cara untuk menyebutkan dan menyajikan informasi penting dari setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks atau bacaan tersebut dengan seksama, dengan teliti. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada pada teks. Selanjutnya, setelah kita memahami maknanya, temukanlah kalimat utama beserta gagasan pokok atau ide pokok dalam setiap paragraf tersebut. Dan yang terakhir, tandailah kata atau kalimat yang ada kaitannya dengan kata kunci, yaitu kaitannya dengan judul bacaan tersebut. Nah, setelah melakukan langkah tersebut, mari kita coba untuk mencari informasi penting dari setiap paragraf teks tadi. Oke anak-anak, kita mulai dari paragraf yang pertama. Coba kita cari dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan Bapak tadi. Yang pertama, kita membaca teks dengan seksama. Kemudian setelah itu, pahamilah makna dari setiap kalimat. Nah, setelah itu kita temukan, kita cari kalimat utama dan gagasan pokoknya. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa informasi penting yang ada pada paragraf pertama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, listrik merupakan energi yang sangat penting pada era globalisasi karena hampir semua teknologi yang mendukung globalisasi memerlukan energi listrik. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi di alam untuk energi listrik, misalnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, PLTS, PLTU, dan lain sebagainya. Selanjutnya, coba anak-anak di rumah mencari informasi penting dari paragraf kedua dan ketiga teks tadi. Dari teks yang sudah kalian baca tadi, kita dapat mengetahui bagaimana cara listrik sampai di rumah kita. Untuk lebih jelasnya, kita amati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, misalnya PLTA, PLTU, PLTS, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Transformator khusus untuk penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan dan hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun menjadi tegangan menengah yaitu 20 kV. Jadi dari 500 kV diturunkan menjadi 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan lagi tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dalam penyaluran listrik agar sampai ke rumah kita, pasti ada pihak atau orang yang terlibat.
Siapakah mereka? Ya, merekalah para petugas PLN yang bekerja keras agar kita bisa menikmati energi listrik setiap hari. Nah, selain petugas PLN, tentunya ada bermacam-macam pekerjaan di sekitar kita. Coba amati gambar berbagai jenis pekerjaan berikut ini. Nah, ternyata banyak sekali ya jenis pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian, bagaimana sikap kita dalam menyikapi keberagaman tersebut? Ya, tepat sekali. Kita harus yang pertama menghargai orang yang sedang bekerja. Tidak menganggap remeh pekerjaan orang lain. Selanjutnya, lebih menghargai uang. Tidak boros, karena uang didapat dengan kerja keras. Membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, dan membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, misalnya mencuci, membersihkan halaman, menyapu, karena setiap hari mereka sudah lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, semua itu merupakan pengamalan dari Pancasila, terutama sila-sila tentang kemanusiaan, yaitu sila yang kedua. Selain keberagaman pekerjaan, tentunya di sekitar kita terdapat perbedaan dalam kemampuan ekonomi. Ada orang yang mampu, ada orang yang pas-pasan, atau ada orang yang kurang mampu. Orang yang memiliki kemampuan ekonomi hendaknya dapat membantu orang yang kurang mampu. Sekarang, coba tuliskanlah berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan RT-mu. Kemudian, bagaimana sikapmu yang sudah kamu lakukan untuk menyikapi keberagaman tersebut. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang materi hari ini? Kita tadi sudah belajar tentang yang pertama, kita mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita mempelajari tentang bagaimana penyaluran energi listrik agar bisa sampai di rumah-rumah kita. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!